Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari UA_CN24 yang berjudul Gelang Pembawa Malapetaka. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Gelang Pembawa Malapetaka, sebuah cerita dari UA_CN24 based on true story. Perkenalkan, nama aku Lena. Aku kuliah di salah satu universitas negeri di Jakarta. Awal mulanya aku kenal ini cowok namanya Haris. Yang aku tahu, dia itu orangnya genit gitu karena suka gombalin cewek-cewek dan kebetulan kami sekelas. Dan suatu hari aku pas di kelas, dia ada tuh deketin aku. Wah, kaget dong, ini orang mau apa coba deketin aku? Ternyata dia cuma mau cubit pipi aku yang cabi ini. Lalu aku menghindar. Aku terus bilang gini ke dia, enak aja nyubit-nyubit, emang kamu siapanya aku? Semenjak kejadian itu, dia tiba-tiba berubah menjadi baik banget ke aku. Nah, kebetulan juga kita sering satu kelas dan satu kelompok bareng. Jadi sering main bareng, makan bareng, pokoknya selalu bareng-bareng deh. Nah, suatu ketika ada tugas kuliah yang dimana kita itu harus turun ke desa langsung. Entah kenapa aku satu kelompok sama dia. Akhirnya kita turun ke desa yang ada di Pandeglang, Banten. Setelah kita selesai dari tugas kelompok itu, kita jadi semakin dekat. Dan yang aku tahu, kalau dia lagi deket sama seorang perempuan yang dulu satu pondokan sama dia. Aku pun sama, sedang pendekatan dengan seorang lelaki. Dan waktu malam hari, dia datang ke kosanku dan ngajak aku keluar. Aku gak punya pikiran kemana-mana tuh. Soalnya dia emang suka ngajak keluar sebatas makan atau ngerjain tugas. Aku pun mengiyakan ajakannya. Kami pun melaju dengan sepeda motornya. Dan akhirnya kita sampai di sebuah rumah makan. Aku pun makan dengan santai sambil menikmati suasana malam itu. Kami pun membicarakan tentang kerja kelompok di Pandeglang, Banten waktu itu. Kadang obrolan kita suka membahas apapun yang seru untuk diobrolin. Dan dia tiba-tiba ngomong ini ke aku. Kamu tahu kan aku anak tunggal? Iya, aku tahu. Kenapa? Tanya aku balik. Aku pengen serius sama kamu. Aku pengen ngejalin hubungan serius sama kamu. Dan aku kalau udah serius, ya serius sama satu cewek. Kamu tatap mata aku dan resapi omongan aku. Aku ini anak satu-satunya. Aku gak mungkin ngecewain orang tuaku. Makanya aku pengen serius sama kamu. Tiba-tiba aku diam dan bingung sama dia. Kenapa dia jadi ngomong kayak gitu? Maaf, aku belum bisa jawab sekarang. Aku butuh waktu seminggu buat jawab ini. Soalnya aku kan belum pernah pacaran. Dan aku takut buat pacaran. Apalagi kita sekelas. Kalau kita putus mesti gak bakal enak. Kataku. Percaya sama aku bakal setia. Dan aku bakal komitmen sama kamu. Kalau seminggu kelamaan, aku butuh jawabannya sekarang. Dan aku pasti nunggu terus. Katanya dengan percaya diri. Ya udah, kita pulang aja yuk. Nanti di jalan aku kasih jawabannya. Kataku. Dan di perjalanan aku deg-degan. Karena aku bingung, aku harus jawab kayak gimana. Posisinya ini adalah yang pertama untukku. Dan aku takut jawabnya harus bagaimana.
Di sepanjang perjalanan, aku hanya banyak diam, memikirkan apa yang harus aku jawab. Rasanya aku tidak suka berada di posisi ini. Sungguh tidak nyaman sekali. Perjalanan menuju kosanku sangat cepat sekali yang aku rasakan. Sesampai di depan kosanku, dia pun masih meminta jawaban. Itu karena dia meminta jawabannya malam ini juga. Pikiranku sangat buntu sekali saat itu. Dan akhirnya aku pun menjawab pertanyaannya. Ya udah, aku terima kamu. Tapi kita komitmen aja, bukan pacaran ya. Dengan polosnya aku jawab seperti itu. Entah kenapa aku sendiri juga bingung. Setelah kejadian malam itu, aku sama dia jadi deket mulu. Karena kita udah ada ikatan komitmen. Kemana-mana bareng, tugas bareng. Udahlah, intinya bucin level 100 kita itu. Hingga akhirnya karena aku terbiasa dengan dia, sebagian temanku jadi merasa risih dengan hubunganku. Terus aku sering disindir-sindir. Kebetulan juga kita sedikit terkenal di kampus. Jadi aku sering banget dinyinyirin sama anak-anak fakultas aku. Soalnya kita tuh bagaikan langit dan bumi. Aku asli Jawa dan tubuhku kecil putih saat itu. Berat badanku sekitar 50 kilogram dan aku lumayan berisi. Dan juga pipiku cabi banget dulu. Makanya pada mikir, kok aku mau sama dia? Kan dulu aku deketnya sama orang lain. Kenapa jadiannya sama dia? Dan orang-orang sekitarku pada mikir ke arah bahwa aku disantet atau dipelet atau apalah. Tapi aku gak percaya sama sekali. Dan kita pun ada tugas lapangan lagi ke desa. Pihak kampus yang atur untuk masalah kelompok. Dan kebetulan aku satu kelompok sama dia. Seneng banget rasanya. Karena tempat tugas kita itu di Tangerang, jadi singkat cerita, dia ngajak aku berkunjung ke rumahnya. Pas banget pokoknya dengan kegiatan tugas lapangan kali itu. Dan di situ pertama kalinya aku ketemu dengan orang tuanya. Seneng dong, pacaran baru 3 bulan udah dikenalin sama orang tuanya. Siapa yang gak seneng? Terlebih dia kemarin bilang mau serius sama aku. Iri kan sobat horor? Nah sobat horor, pasti di sini ada yang udah pacaran bertahun-tahun tapi belum dikenalin sama orang tuanya. Hayo pada ngaku. Oke, lanjut. Sesampainya di rumah, aku pun disambut dengan ramah oleh orang tuanya. Aku pun salaman, senyumku menyapa sambil menahan rasa takut, malu karena ini baru pertama kalinya. Deg-degan gak jelas, keringet dingin, grogi gitu. Rasa gugupku hilang setelah aku mengobrol dengan orang tuanya. Senang sekali rasanya. Namun kita harus kembali ke Jakarta. Karena waktu sudah sore, jadi kita pun pamit. Setelah beberapa minggu, pacarku pun datang ke kosan, memakai gelang koka. Aku sangat sekali memakai gelang koka. Kebetulan gelangku putus dan belum sempat beli karena aku belum pulang. Lalu aku pun meminta gelangnya yang dipakai olehnya. Gelang yang kamu pakai boleh nggak buat aku? Aku suka banget sama gelang kamu. Gelang punya aku yang kayak gini udah putus. Tanyaku. Ini gelang punya mamahku. Dapat pengasih dari temennya. Kalau kamu mau pakai aja. Tapi aku pakai dulu ya. Besok pas di kelas aku kasih ke kamu. Katanya. Ya udah deh ya. Tapi janji ya besok gelangnya buat aku. Sahutku. Iya, pasti kok gelangnya buat kamu. Setelah gelang itu aku pakai, perilakuku pun ikut berubah. Bukan hanya fisik yang berubah saja,
Sikapku ke teman-teman dan terlebih ke orang tuaku pun berubah. Aku yang dulu suka humble dan terbuka sama teman-teman jadi tertutup. Dan hidupku mulai tergantung dengan pacarku ini. Aku pun jadi anak yang suka ngelawan, ngebantah. Padahal aku gak pernah bantahan sama orang tua. Karena aku lebih suka nurut sama orang tua. Tapi semakin hari semakin gak wajar sikapku. Berat badanku pun semakin hari semakin turun. Karena aku suka banget ngebatin. Pacarku baik, apa yang aku mau diturutin. Tetapi kita suka berantem. Dan setiap habis berantem, aku ngerasain sakit hati, kepikiran terus dan terus. Dan setiap pacar aku berkata kasar, gak enak banget di hati. Dan itu yang buat aku mulai gak nyaman sama pacarku. Setahun pertama perubahan di diri aku belum kelihatan. 2 tahun pacaran sudah mulai kelihatan dari sikap pacar aku yang sangat posesif. Selang 2 tahun pacaran, aku mulai ngerasa gak nyaman dengan hubunganku. Dan aku pengen udahan, tapi gak bisa. Hati aku nolak, tapi tetap aja gak bisa jadi. Ujung-ujungnya aku balikan lagi sama dia. Setelah aku bergantung ke dia dan aku udah gak punya temen, malah dia gak terima dan menyalahkan aku karena teman-temanku menjauh. Di situ aku mulai ngerasa sakit hati dan gak tenang lagi. Dan kerjaan aku tiap hari adalah nangis. Aku gak pernah berani curhat ke teman-teman dekat karena mereka udah mulai jauhin aku dari dulu. Akhirnya aku ya curhat selalu sama dia dan balik lagi ke dia. Berat badanku semakin hari semakin menurun dan terlebih muka aku semakin parah. Dan banyak teman-temanku yang bilang kalau aku berubah. Dan mereka sudah menaruh curiga yang besar ke aku. Kalau aku dipelet sama pacarku ini. Tapi aku mengelak. Dan gak percaya. Dan dengan bodohnya aku lebih percaya sama pacarku. Ibuku pun juga sama. Ibuku sama menaruh curiga yang besar kepadaku karena tingkah lakuku yang aneh. Di suatu hari aku main dan karena aku suka sekali terhadap anak kecil, terus aku gendong anak kecil itu. Anak kecil itu tiba-tiba nangis dan anak kecil itu selalu takut melihat aku. Kata anak kecil itu, dia selalu bilang, ada orang gede besar ngikutin aku. Aku sedih saat dengar anak kecil itu bilang seperti itu. Dan aku cerita tuh ke pacarku. Lalu dia selalu bilang, gak apa-apa, namanya juga anak kecil, wajar, gak usah dipikirin. Kejadian itu selalu berulang berkali-kali. Membuatku sedih dan akhirnya aku menjauh sama anak-anak kecil itu. Kejadian demi kejadian pun semakin parah yang aku alami. Aku pun bermimpi, mimpi yang membuat aku sedih dan bingung. Karena aku bermimpi pacarku mengajak hubungan intim. Dan akhirnya selama 2 tahun aku pacaran, aku gak bisa tidur dengan nyenyak. Selama itu aku selalu mengalami insomnia dan aku pasti bisa tidur di atas jam 3 pagi. Lalu setiap hari aku selalu mengulangi mimpi yang sama. Sampai suatu ketika berat badanku menurun jadi 39 kg. Dan akhirnya ibuku menyuruh pacarku untuk datang ke rumah jika memang benar serius dengan hubungan ini. Namun pacarku ini selalu menolak dengan beribu alasan dan pasti ada aja alasannya. Hingga akhirnya ibuku tak setuju dengan hubungan kami.
Malah ibuku akan menjodohkan aku dengan lelaki pilihannya. Dan disitulah sikap aku mulai kelihatan dan gak wajar. Ditambah sikapku lebih frontal. Sampai suatu ketika aku pernah berkata jahat kepada ibuku karena aku gak mau dijodohin. Tingkahku yang aneh yang semakin berani melawan ibuku dengan kata-kata kasar, jahat, hanya karena aku benci gak mau dijodohkan. Aku hanya cinta ke pacarku saja. Itu pikiranku saat itu. Pokoknya selama aku pacaran sama dia, aku selalu lupa sama keluargaku. Pokoknya aku cuma bisa bergantung sama dia. Dibuat candu aku ke pacarku ini. Dan ternyata selama itu ibuku ngobatin aku ke Pak Kiai yang ada di dekat rumahku. Dan setelah foto aku dilihat sama Pak Kiai, ternyata yang berniat jahat adalah bapaknya pacarku. Dan Pak Kiai itu berkata bahwa bapaknya yang sengaja kasih gelang itu ke aku. Dan sengaja melakukan itu karena biar aku tergila-gila sama anaknya. Karena baru kali ini anaknya dideketin sama cewek seperti itu. Pak Kiai bilang, jika gelang itu terus di tanganku, aku pastinya akan dalam bahaya. Karena dalam jangka 3-4 tahun ke depan, pasti dia akan minta nyawa aku. Karena di gelangnya ada isinya. Aku gak pernah mau pulang ke rumah karena takut ketemu sama cowok yang mau dijodohin aku. Tapi dengan paksaan ibu, akhirnya aku pulang ke rumah. Nah, setiap pulang ke rumah, aku diobatin tanpa aku sadarin. Dan mulai dari situ, aku seperti sadar, kok aku seperti ini terus sih? Aneh banget rasanya. Posisi aku itu pas lagi mau sidang skripsi. Jadi aku sering bolak-balik Jakarta, Jepara. Di situ ibu aku rutin ngobatin aku. Aku dikasih air sama ibu. Tapi aku sering buang karena aku kan dibilangin sama pacarku. Kata pacarku gak baik kalau aku minum air itu. Nanti aku jadi syirik. Jadi akhirnya aku gak pernah minum air itu. Dan selalu aku buang terus. Sampai pas aku udah wisuda dan aku pulang ke rumah, ibu aku membawaku bertemu dengan Pak Kiai itu. Dan Pak Kiai itu minta gelang di tanganku untuk dilepas. Aku gak mau. Aku berontak dan nangis sejadi-jadinya. Dan terpaksa gelang itu harus ditarik dari tanganku sampai sakit banget pergelangan tanganku. Dan anehnya, pas dilepas gelangnya terlihat longgar. Padahal sewaktu aku pakai, gelangnya pas banget di pergelangan tanganku. Nah, pas gelang itu diambil dari tangan aku dapat kabar malam itu juga. Bapaknya pacar aku sakit tiba-tiba, lumpuh seketika di malam di mana gelang itu dilepas dari tanganku. Selang 2 hari setelah gelang itu dicopot oleh Pak Kiai, dan Pak Kiai bilang kalau nanti malam gelangnya mau dimusnahin. Terus aku bilang, jangan Pak, sayang. Tapi Pak Kiai terus harus musnahin. Dan setelah gelang itu dimusnahkan, aku mendapat kabar bahwa bapak pacarku meninggal dunia. Kalau kata Pak Kiai, digunting gelangnya nggak bisa. Dan akhirnya Pak Kiai bakar di sekitar jam 11 pagi. Dan aku dapat kabar juga kalau bapak pacarku itu meninggal di hari itu dan di jam yang sama. Setelah kematian bapaknya beberapa hari kemudian, aku tunangan sama lelaki pilihan orang tuaku. Selang seminggu pacarku gak terima kenapa aku gak kasih kabar.
Ya memang di sini aku salah. Karena kita belum ada kata putus, aku masih gantungin dia. Karena dia nggak terima, lalu dia menyuruh temannya buat ngedukunin aku lagi. Dan Pak Kiaiku tahu kalau dia mau berniat jahat lagi. Dia punya fotoku, bajuku, dan dia make alat itu. Dan dia mau aku tergila-gila sama dia lagi. Tapi alhamdulillah serangan itu dapat dicegah oleh Pak Kiai. Dan alhamdulillah kini aku sudah terlepas dari niat jahatnya. Dan aku selalu bersyukur bahwa aku cepat disadarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan selesai. Gimana sobat horor? Seru kan ceritanya? Hati-hati ya sobat horor buat yang nolak cowok, apalagi suka yang PHP-in cowok. Jangan sampai sobat horor dapat kiriman seperti yang baru aja aku ceritain. Kalau gitu tunggu cerita-cerita menarik lainnya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye.